penyertaan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan selalu melimpah atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh hadir memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bertahta di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan segala kemuliaan, hormat hanya untuk Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah ini. Biarlah Tuhan yang bertahta. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berulang baru bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di
sekarang Tuhan kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah siap juga untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan oleh Tuhan melalui Ibu Gembala dan Bapak Pendeta Salmon. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Kita langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 29. Lukas 24 ayat 29. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, tema firman Tuhan pada kali ini saya beri judul yaitu menjelang malam. Ya, saudara. Kalau kita lihat perikop dari ayat yang tadi kita baca, yaitu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya, sejak Yesus ditangkap, diadili, disiksa dan mati di kayu salib, murid-murid Tuhan sangat tergoncang imannya, saudara. Ya, mereka mengurung diri, takut akan bertemu dengan imam-imam, takut bertemu dengan tentara-tentara Romawi, takut juga bertemu dengan orang-orang karena mereka semua tahu mereka adalah murid-murid dari Yesus, ya saudara. Ya, mereka mengurung diri di suatu ruangan di Yerusalem. Ya, di antara murid-murid Yesus itu ada 2 orang yang kembali ke Emmaus, kembali kepada kehidupan mereka yang lama, yaitu Kleopas dan temannya. Di saat perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada kedua orang ini. Kedua orang ini bercakap-cakap dengan Yesus tentang ditangkapnya Yesus, diadili, disiksa, dan mati di kayu salib. Ya, saudara. Yesus mengingatkan kembali kepada mereka tentang firman Tuhan sepanjang perjalanan itu, bahwa telah ditulis di firman Tuhan yang dengan perantara nabi-nabi, nubuatan nabi-nabi, bahwa Mesias harus menderita untuk menyatakan kemuliaannya. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, Yesus akan melanjutkan perjalanan, tapi mereka menahan Yesus untuk tinggal bersama-sama, yang seperti ayat yang kita baca, ya. Kita baca sekali lagi, ya saudara, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, di sini dikatakan menjelang malam. Ya, apa yang terjadi menjelang malam? Apa yang terjadi menjelang malam dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Kita lihat firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan, ya saudara. Kalau kita baca apa yang terjadi bila malam itu tiba menurut firman Tuhan. Kita baca di Matius 24 ayat 42 sampai 44. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, Yesus mengumpamakan dirinya seperti kedatangan kali yang kedua seperti pencuri yang datang di malam hari. Ya, Yesus menganggap kedatangannya itu seperti pencuri, ya saudara, di waktu malam. Kalau kita lihat yang malam
kenapa harus malam hari ya saudara? Yesus mengumpamakan kedatangan kali yang kedua itu sebagai malam yang dia mengumpamakan gitu. Kita lihat di ayat yang paling terakhir ya saudara, ayat yang tadi yang kita baca. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saatnya malam itu saat yang tidak dapat kita duga. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kedatangan kali yang kedua itu saat malam hari. Bukan malam hari ketika kita keadaan pada malam hari, tapi kedatangan Tuhan itu adalah diumpamakan oleh Yesus sebagai malam hari ya saudara. Kita lihat lagi di Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Sekali lagi Yesus mengumpamakan dirinya kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah malam hari. Ia mengumpamakan ia sebagai mempelai pria, ya saudara, mempelai Kristus. Nah, mempelai wanitanya adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang bagaimana nanti kita akan bahas ya saudara. Ya, kembali kita ke peristiwa ini yang terjadi dalam yang terjadi pada murid-murid Yesus ya, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus mati di kayu salib ya saudara. Kalau kita mundur lagi sebelum Yesus ditangkap ya saudara, kita lihat ya, Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-murid Yesus ya saudara. Kita baca di Matius 26 ayat 31. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ya saudara, Yesus mengumpamakan sekali lagi pada malam hari ya saudara ya. Di sini malam ini kamu semua akan tergoncang. Keadaan malam hari orang-orang percaya juga saat kedatangan Yesus ya, iman orang-orang percaya sangat tergoncang. Himpitan, segala tekanan membuat iman goyah ya saudara. Ya, kita lihat di sini ya saudara. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, sebentar lagi imanmu akan tergoncang ya saudara. Kalau kita lihat ya kedatangan Yesus, Yesus mengumpamakan kedatangan kali yang kedua sebagai malam hari. Kita yang hidup di akhir zaman, yang saat ini kita menantikan kedatangan Yesus. Artinya saat ini kita mengalami menjelang malam. Malam tiba belum ya saudara, karena Tuhan Yesus belum datang. Tapi kita kita mengalami saatnya yang menjelang malam, hampir malam ya saudara. Nah, kita juga akan mengalami iman yang tergoncang. Saat ini juga kita mengalami tekanan ekonomi, tekanan masalah yang datang ya, yang ingin menggoncangkan iman kita ya. Seperti murid-murid Yesus ya saudara. Mereka tergoncang imannya. Karena apa saudara? Ya, kita akan lihat ya apa yang terjadi dalam murid-murid Yesus. Kenapa dia sampai tergoncang imannya? Yang pertama, yang menyebabkan iman murid-murid Yesus tergoncang adalah kurangnya berdoa, ya saudara. Kita lihat di Lukas 22 ayat 46. Lukas 22 ayat 46 katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setelah perjamuan terakhir, Yesus mengajak murid-muridnya ke taman Getsemani, ya saudara. Ketika itu saudara, Yesus mengajak 3 orang untuk menyendiri untuk berdoa. 3 orang itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus mengajak ketiga orang itu untuk berdoa. Dan Yesus menyendiri untuk berdoa, memohon kekuatan Tuhan untuk menguatkan dia melalui penderitaannya ya saudara. Puji nama Tuhan. Namun Yesus ketika selesai berdoa, dia mendapati murid-muridnya tertidur. Bukannya berdoa, ya.
Apa yang terjadi ketika murid-muridnya kurang berdoa? Kita lihat ya saudara, apa yang terjadi ketika murid-muridnya kurang berdoa, tidak berdoa, yaitu kurang adanya pengenalan akan Tuhan karena kurangnya berdoa. Berdoa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan berdoa kita dapat mengenal Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan ya saudara. Kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Dalam doa juga kita dapat mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan ya saudara. Kalau kita lihat di sini murid-murid ketiga murid itu tidur ya. Dengan doa juga saudara, berarti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengandalkan kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan yang pada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berdoa, kita berarti mengandalkan kekuatan sendiri. Kita lihat Petrus ya saudara. Pada saat Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa sebentar lagi pada malam ini imanmu akan tergoncang. Lalu apa jawab Petrus? Kalau kita lihat di sini ya di Matius 26 ayat 33 sampai 34. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ya, Petrus mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya saudara, akhirnya dia gagal. Dia menyangkal Yesus ya saudara. Menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok ya saudara. Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak ada pengenalan akan Tuhan. Kita lihat kedua murid Yesus yang kembali ke Emmaus. Ya, ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka. Mereka tidak mengenal akan Yesus ya saudara. Karena kurangnya berdoa ya saudara. Yang kedua, yang pertama adalah mengapa iman murid-murid Yesus tergoncang ya. Mengapa iman murid-murid Yesus tergoncang? Yang pertama adalah kurangnya berdoa. Yang kedua adalah melupakan firman Tuhan dan tidak memperhatikan apa yang telah terjadi. Kalau kita baca di Lukas 24 ayat 18 sampai 27, saya akan bacakan cerita yang kedua orang murid Yesus yang kembali ke Emmaus ya. Lukas 24 ayat 18 sampai 27 saudara. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi semuanya itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya saudara, mereka melupakan firman Tuhan ya saudara. Sudah ditulis oleh nabi-nabi dari kitab Musa sampai nabi-nabi setelah itu saudara. Sudah ditulis semua ya saudara bahwa Mesias harus menderita.
ya. Tapi mereka melupakan firman Tuhan. Mereka juga ketika mengikuti Yesus berjalan mengikuti Yesus ya saudara. Mereka juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Tapi mereka melupakan firman Tuhan itu ya saudara. Mengapa mereka melupakan firman itu? Karena mereka ya saudara, mereka melupakan firman itu, firman yang Tuhan telah sampaikan ya saudara. Sehingga iman mereka tergoncang ya saudara. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga adalah mengapa iman murid-murid Yesus tergoncang? Yaitu yang ketiga adalah kehilangan Roh Kudus. Kehilangan Roh Kudus. Kita baca di Lukas 24 ayat 32. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati ini kita berkorbar-korbar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ya saudara, dikatakan di sini hati mereka itu berkobar-kobar. Kobar-kobar berarti ada semangat kembali. Roh Kudus itu spirit ya saudara. Tapi bukan sekedar penyemangat, saudara. Roh Kudus adalah pribadinya Allah sendiri yang menjadi roh untuk bisa masuk ke dalam hati kita masing-masing, ya saudara. Nah, mereka kehilangan roh itu, roh Tuhan itu. Karena apa? Mereka tidak kehilangan, karena mereka tidak berdoa. Mereka kehilangan firman. Jadi mereka kehilangan Roh Kudus itu, saudara. Kalau kita lihat di perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang 10 anak darah, ya 5 diantaranya yang bijaksana, 5 yang bodoh. Ya, yang bijaksana mempunyai cadangan minyak di pelitanya, sedangkan yang bodoh tidak mempunyai cadangan minyak, ya saudara. Minyak dapat diartikan Roh Kudus, ya saudara. Ketika kita menghadapi kedatangan Tuhan kali yang kedua, tidak mempunyai Roh Kudus, kita akan tertinggal seperti anak darah yang bodoh, ya saudara. Karena tidak mempunyai Roh Kudus, ya saudara, tidak mempunyai cadangan minyak, ya. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi murid-murid itu, ya, murid-murid Yesus, ya saudara, mereka tidak kehilangan doanya, ya saudara. Mereka kehilangan firman, mereka kehilangan Roh Kudus. Itu yang menyebabkan iman mereka tergoncang. Demikian juga kita, ya saudara. Kita saat ini hidup di akhir zaman. Saat ini kita ada di situasi menjelang malam. Malam tiba adalah kedatangan Yesus kali yang kedua. Selangkah lagi kita akan mengalami malam. Kita saat ini ada di menjelang malam. Ya, apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk menghadapi malam yang tiba? Kita lihat di Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, jadi nasihat firman Tuhan adalah kita harus berjaga-jaga. Ya, kita harus siap sedia. Kita tidak tahu pada malam saat yang tidak kita dapat duga, ya saudara, itu akan terjadi. Kita harus ada doa di dalam hati kita. Kita harus selalu ada doa. Kita harus selalu ada firman. Kita harus selalu ada Roh Kudus dalam hati kita, memenuhi kita, ya saudara. Kalau kita tidak mau terhilang, tidak mau tergoncang imannya, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Kita lihat di ayat 29 lagi, kita baca, ya saudara. Tetapi mereka sangat mendesaknya, ya saudara. Dikatakan di sini, kedua murid itu imannya dipulihkan dengan firman Tuhan yang Yesus sampaikan di perjalanannya. Semangat mereka berkobar-kobar lagi, ada roh Tuhan di dalam hati mereka. Mereka sangat ingin Yesus tinggal bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka. Kita lihat di sini, tinggallah bersama-sama dengan kami, ya saudara. Ya, sebab hari telah menjelang malam. Ya, kedua murid ini
mengajak Yesus untuk tinggal bersama-sama. Demikian juga bagi kita saudara yang hidup di akhir zaman, yang hidup saat menjelang malam. Ajak Yesus dan masuk dalam hati kita, dalam keluarga kita, supaya ada doa kita yang kita selalu panjatkan kepada Tuhan. Ada doa yang selalu kita sembah kepada Tuhan. Ada firman yang selalu ada di dalam hati kita untuk menuntun langkah kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga ada Roh Tuhan, Roh Kudus itu dalam hati kita untuk selalu menuntun langkah kita menjadi kekuatan yang baru menghadapi segala pencobaan, segala tekanan-tekanan hidup, tekanan ekonomi, masalah keluarga yang ingin menggoyahkan iman, menggoncangkan iman kita. Puji nama Tuhan ya saudara. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Puji nama Tuhan. Mari kita melalui firman Tuhan kali ini, mari kita jaga doa kita, jaga firman Tuhan dalam hidup kita, jaga Roh Kudus dalam hidup kita. Saat ini kita menghadapi menjelang malam, situasi menjelang malam. Malam akan tiba, kedatangan Tuhan kali yang kedua akan tiba. Kita lihat situasi dunia saat ini, banyak sekali masalah. Wabah corona yang saat ini ya. Ini pandemi ya saudara, menyeluruh seluruh muka bumi merasakannya saudara. Ya, dunia diliputi oleh ketakutan. Ketakutan juga selain ketakutan akan pandemi ini ya saudara, ketakutan juga akan resesi ekonomi global ya saudara. Kita lihat beberapa negara sudah mengalaminya. Bagi anak-anak Tuhan, hanya melalui doa, hanya melalui firman Tuhan, hanya melalui Roh Kudus kita akan mendapat kekuatan. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat rangkaian ibadah streaming pada saat ini. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, baik song leader, singer, pemain musik, ya, tim multimedia dari mana yang mereka sudah berjadi lelah. Tuhan berkati jerih lelah mereka. Kami percaya jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan yang memberkati. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah negara Indonesia ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet menteri, semua kepala-kepala daerah dari atas sampai tingkat bawah. Kami berdoa juga buat aparat-aparat keamanan, tenaga medis yang terjun langsung untuk menangani COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan melindungi mereka, Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan kepada mereka, beri mereka hikmat untuk bisa menangani kasus ini, sehingga Tuhan kasus ini boleh lalu, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan juga buat gereja-gereja Tuhan yang mungkin saat-saat ini tidak bisa beribadah. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan yang memberikan kehiburan kepada mereka. Jemaat Tuhan dimanapun berada, jaga iman mereka untuk tetap terikat dengan Tuhan, untuk tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kami percaya ketika mereka terikat dengan Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kekuatan baru Tuhan terus nyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, karena ada kekuatan dari Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang ada, mata pencaharian mereka Engkau berkati, baik sebagai nelayan, petani, wira swasta, pedagang, pegawai negeri, karyawan, pelajar, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati kehidupan mereka semua. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sabar balik sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kesembuhan dalam hidup mereka, baik di rumah maupun rumah sakit. Lantaran ini akan menjalani operasi, Tuhan juga tolong nyatakan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, khususnya ada di Kabupaten Rembang. Tuhan berkati kehidupan mereka semua. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita pulang dengan membawa berkat. Ya, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya
kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang bersaya kita katakan amin.